Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya dan berkahnya lah sehingga kita bisa berada di tempat ini, dan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kuliah umum ini dan grand opening Rumah Jakfi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Astratillah, selaku Direktur Prophetic Institute. Dalam kegiatan ini ada dua, yaitu kuliah umum dan grand opening Rumah Jakfi, di mana kuliah umum kita ini adalah menguji kembali paradigma profetik Pak Kunto Wijoyo, di mana Pak Kunto Wijoyo bukan nama yang asing lagi bagi dunia pemikiran di Indonesia, di mana Pak Kunto Wijoyo itu seorang sosiolog prof dari UGM kalau tidak salah. Iya. Prof dari UGM yang terkenal bukunya itu Paradigma Islam. Dalam hal ini kita ingin melihat atau menguji kembali paradigma profetik Pak Kunto Wijoyo di tengah kondisi tantangan zaman saat ini. Apakah masih layak atau masih relevan dalam konteks saat ini? Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Kak Astratillah selaku Direktur Prophetic Institute. Dengan ini saya persilahkan kepada Kak Astratillah sebagai narasumber kita. Dengan ini saya persilahkan waktunya. Oke. Oke, terima kasih Adinda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, berbahagia dan bersyukur rasanya bisa berjumpa di malam yang sejuk ini ya, dalam rangka untuk membincang gagasan salah satu intelektual publik yang pernah dibincang luas oleh para aktivis ya, oleh para pegiat sosial budaya, para akademisi, bahkan para politisi di awal 2000-an gitu ya. Nah, yaitu Bapak Kunto Wijoyo. Nah, kita ketahui bahwa secara latar belakang akademik Pak Kunto Wijoyo ini berasal memiliki keserjanaan sejarah ya, tetapi spesifikasi di sejarah sosial. Ya, tadi yang dari Gorontalo itu orang sejarah ya. Jadi biasanya orang kan ini bisa disclaimer ya, disclaimer saya bukan apalagi nih berasal dari ilmu sejarah, tapi biasanya orang yang berbicara sejarah itu punya dua level penarasian ya. Yang pertama adalah sejarah makro, yang kedua adalah sejarah kecil gitu ya. Ada juga biasa yang menyebutnya dengan narasi-narasi besar dan narasi-narasi kecil. Narasi besar itu sejarah yang berbicara soal peradaban, yang berbicara soal negara, yang berbicara soal kaisar, raja ya, amir yang pernah berkuasa dan punya imperium kekuasaan yang sangat luas ya. Sedangkan sejarah mikro atau narasi kecil itu biasanya berbicara tentang para petani di pedesaan ya, para petani garam ya, para pencari kerja. Dan kebetulan disertasi dari Pak Kunto Wijoyo itu kalau tidak salah berbicara soal sejarah sosial di daerah Madura gitu ya. Nah, itu dibukukan, saya lupa penerbitnya apa dan jumlah halamannya cukup tebal gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan Pak Kunto ini kan pernah kena Alzheimer. Ya, pernah mengalami kelumpuhan kognitif ya. Dan sempat absen dari dunia akademik dan percakapan publik beberapa tahun lamanya ya, karena fokus untuk mengobati dirinya. Tetapi setelah sembuh dia aktif kembali dan melakukan refleksi intelektual. Dan salah satu produk atau hasil dari refleksi intelektualnya itu adalah paradigma Islam gitu ya. Jadi nanti dia menulis
buku yang cukup tebal dan terbitkan ulang oleh Mijan ya beberapa kali dengan judul Paradigma Islam. Nah, yang coba saya bincangkan dengan adik-adik apa yang dimaksud dengan paradigma Islam atau paradigma profetik yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo. Sebelum saya berbicara panjang lebar, ada satu diktum ya atau statement dari Kunto Wijoyo yang cukup menarik. Beliau pernah mengatakan bahwa jangan jadikan Islam sebagai ideologi alternatif, tetapi jadikan Islam sebagai alternatif ideologi. Ya, jadi kan ada ideologi Barat, itu ya, ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, komunisme dan sebagainya. Islam bagi Kunto itu tidak usah dijadikan sebagai ideologi alternatif di tengah-tengah ideologi yang disebut tadi, tetapi kita menjadikan Islam sebagai alternatif dari ideologi. Nah, karena kalau adik-adik membaca buku Paradigma Islam, Kunto Wijoyo itu punya pandangannya sendiri soal perkembangan masyarakat. Jadi masyarakat itu punya 3 tahap perkembangan penting. Ya. Yang pertama adalah tahapan mitologis, yang kedua adalah tahapan ideologis, yang ketiga adalah tahapan ilmu. Nah, jadi yang disebut dengan alternatif ideologi oleh Kunto Wijoyo itu adalah ilmu atau paradigma. Jadi kita tidak usah menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif. Yang perlu kita lakukan adalah menjadikan Islam sebagai alternatif ideologi, gitu ya. Apa itu alternatifnya ideologi? Ya ilmu, paradigma. Nah, barangkali ada yang bertanya, apa perbedaan antara paradigma dan ideologi itu? Ya, di antara kita barangkali seringkali menukarkan 2 istilah ini ya. Ya, paradigma itu cara pandang gitu ya. Ideologi juga cara pandang ya. Paradigma adalah lensa pikiran dalam melihat realitas sosial, ekonomi dan politik, sama juga dengan ideologi. Paradigma itu adalah kerangka kita untuk bersikap, sama juga dengan ideologi. Tetapi kalau dalam filsafat ilmu pengetahuan ada perbedaan mendasar antara ideologi dengan paradigma ya. Nah, apa yang membedakan ideologi dan paradigma? Ideologi memiliki satu unsur yang tidak dimiliki oleh paradigma. Apa itu? Unsur utopia namanya. Ya, dalam semua ideologi itu ada yang disebut dengan utopia. Apa itu utopia? Ya, ada filsuf asal barat yang bernama More itu yang pertama kali menyebut istilah utopia. Nah, jadi utopia itu bagi dia adalah negara antah berantah yang di dalamnya itu terdapat raja yang adil, penguasa yang adil, semua rakyatnya sejahtera, setara, dan tidak dalam kondisi yang tertindas, gitu ya. Ya, jadi pada waktu dia ceritakan di kawan-kawannya itu, di kolega-koleganya, dia berhasil membuat orang-orang di komunitasnya itu percaya bahwa si More ini memang pernah mengunjungi negara atau daerah yang bernama utopia. Bilang, oh saya ini sudah melakukan perjalanan ya, penjelajahan. Kan dulu tuh abad 17-18 adalah abad penjelajahan itu ya, oleh negara-negara barat ke negara-negara oriental. Nah, dan kolega-koleganya itu percaya. Lah, masa ada negeri seperti itu? Apa nama negerinya? Dialah sebut dengan istilah utopia. Jadi utopia itu ya kalau dalam Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Nah, jadi dia adalah fiksi bersama yang coba dituju tetapi belum berhasil direalisasi. Jadi ideologi itu pasti punya fiksi. Ya, kalau ideologi politik Islam apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau kita bertanya dalam rentang sepeninggal Nabi, kira-kira bisakah kita menunjuk ya? Adakah pernah sahabat yang memimpin teritori tertentu ya di Arab sana atau di mana saja yang bisa dikategorikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Tidak ada ya. Ya, kalau misalnya kita bertanya ke pendiri NKRI, kita bertanya apa utopia mereka, ya negara berdasarkan Pancasila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia. Kalau kita bertanya apakah ada dalam rentang sejarah selama Indonesia ini berdiri kelima sila itu terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada kan? Itu disebut dengan utopia. Maka Pancasila itu fiksi.
Ya, dan penting itu. Ya. Dan hampir semua komunitas agama yang memimpikan kondisi politik ideal tertentu, itulah yang disebut dengan utopia. Kita memiliki fiksi kita masing-masing yang coba kita perjuangkan. Persetan apakah dia nanti terwujud atau tidak? Ya, kalau misalnya fiksi itu sudah terbentuk, buat apa kita ada? Kira-kira begitu. Nah, itu yang membedakan antara ideologi dengan paradigma. Kalau paradigma itu dia tidak memiliki elemen yang saya sebut tadi dengan utopia. Dia bersifat saintifik, ya. Dia bersifat ilmiah. Ya, makanya kalau Anda membaca karangan-karangan dari Kuntowijoyo sekaitan dengan paradigma Islam, ya dia tidak seperti misalnya beberapa pemikir lain ya, yang membuat fiksi bahwa dia bercita-cita mendirikan negara macam apa, masyarakat macam apa, ya, sistem politik macam apa, sistem ekonomi macam apa. Yang dia coba fokusi adalah melakukan pengilmuan terhadap Islam, ya. Jadi mengkonversi Islam menjadi sebuah paradigma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita mengklarifikasi dulu beberapa istilah. Nah, paradigma Islam yang disebut oleh Kuntowijoyo itu dia juga sebut dengan istilah paradigma profetik. Ya, nama lembaga saya itu dicatut begitu saja, ya. Waktu kita masih mahasiswa dari ya biasalah kita kalau mahasiswa bikin lembaga ya cari yang pernah dibaca di buku toh, apa institut, Fatimah Institut, profesnya. Yang penting anulah menjadi kosakata kesukaan kita, ya, kira-kira itu. Dan itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja, enggak apa-apa, ya. Jadi dari mana asal istilah profetik itu? Jadi Kuntowijoyo mengatakan bahwa dari rentang sejarah yang panjang, ya, saat Tuhan mengintervensi jalannya sejarah dengan mengutus para nabi dan rasul, apapun nama syariat dari nabi dan rasul, ya, apapun nama kitab dari nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan, secara esensial atau secara hakiki ketiganya semuanya itu memiliki pesan utama yang sama, gitu, ya. Asumsi nilai yang relatif sama, gitu, ya. Nah, apa pesan utama yang sama atau nilai apa asumsi nilai yang sama yang mengikat sehingga semua pesan kenabian atau risalah kenabian itu memiliki pertautan atau pertalian yang erat. Nah, itulah yang disebut dengan pesan-pesan kenabian atau pesan-pesan profetik. Nah, yang mana itu disebut dengan pesan-pesan profetik? Nah, itulah yang dikutip oleh Kuntowijoyo dalam Al-Quran, kemudian direinterpretasi. Ya, kuntum, apa itu? Khaira ummah, gitu, ya. Nah, sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Tanhauna anil munkar, yang mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, cuma Kuntowijoyo ya dasar teoritisi sosial, gitu, ya. Dia tidak seperti ulama usul fikih, gitu, ya, atau pakar tafsir dalam membaca ayat ini. Dia mengatakan bahwa ta'muruna bil ma'ruf itu adalah istilah lain dari humanisasi. Ya, jadi ta'muruna bil ma'ruf, ya, atau aktivitas mengajak kebaikan yang dikerjakan atau diperjuangkan oleh semua nabi itu pada dasarnya adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya, gitu, ya. Jadi humanizing, gitu, ya. Humanizing itu artinya proses pemanusiaan. Adakah manusia yang tidak manusiawi? Banyak, itu, ya. Ya, barangkali kita sudah capek, ya, kalau di di pendarasan filsafat, ya, berbicara tentang, gitu, ya, apa yang disebut dengan manusia sebagaimana manusia itu sendiri, itu, ya. Ya, kalau kita bertanya kepada Aristoteles, ya, bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir, banyak manusia yang secara biologis nampak sebagai manusia, tetapi ya dalam beberapa perkara penting dia tidak menggunakan nalarnya sebagai alat pertimbangan, ya. Dia tiada bedanya dengan apalagi ini hewan atau binatang peliharaan. Nah, jadi ta'muruna bil ma'ruf itu diterjemahkan oleh Kuntowijoyo itu sebagai humanizing, ya, sebagai proses pemanusiaan. Kemudian yang kedua, tanhauna anil munkar. Tanhauna anil munkar itu, ya, kalau diterjemahkan secara literate artinya mencegah, ya, dari perbuatan yang mungkar.
Tapi bagi Kuntowijoyo itu diterjemahkan sebagai proses liberasi, bukan liberalisasi ya. Liberasi itu artinya pembebasan ya. Atau biasa kita sebut dengan istilah emansipasi. Ya, apa yang dimaksud dengan liberasi? Ya, liberasi itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh nabi manapun untuk membongkar struktur budaya, struktur politik, struktur sosial yang membuat manusia gagal menjadi manusia yang seutuhnya. Contoh misalnya perbudakan gitu ya. Walaupun misalnya di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perbudakan masih ada sampai Nabi wafat, tetapi banyak instrumen syariah yang ditujukan dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan secara gradual gitu ya, secara bertahap. Ya, contoh misalnya kalau ada seseorang yang lelaki dan perempuan yang sudah diikat oleh perjanjian pernikahan, di bulan Ramadan tiba-tiba bersetubuh ya. Nah, itu kan dikenakan kafarah gitu ya, denda. Ya, pilihannya ada 3. Apa itu? Yang pertama membebaskan budak ya, ini yang paling utama ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak bisa membebaskan para budak, kan sekarang sudah tidak ada budak ya, kecuali budak-budak ya, dalam istilah orang Malaysia. Anak-anak artinya. Nah, kalau tidak bisa membebaskan para budak, apalagi ini memberi makan kepada orang miskin ya. 1 orang per hari ya. Jadi kalau 30 hari puasa berarti 30 orang miskin. Ya, bisa sekaligus, bisa setiap hari 1 orang yang diberi makan gitu ya. Nah, kalau tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa memberikan makan orang miskin, terakhir pilihan yang paling gampang dan hanya berurusan dengan diri sendiri, ya puasa mau 2 bulan berturut-turut toh, dan tidak boleh putus. Ya, kalau putus dikali 0 kembali ya. Ya, lebih kasih makan saja orang miskin toh. Tidak seberapa jadi itu 20.000 kali 30 kan. Daripada sesa. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan apalagi proses liberasi. Ya, di masa Nabi Musa alaihissalam, ya proses liberasi yang dilakukan adalah membebaskan para budak Israel dari kekejaman dan tirani Firaun ya. Ya, jadi mereka melakukan eksodus ya, dan dipimpin oleh Nabi Musa dengan menggunakan tongkatnya membelah Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan ya, yang disebut dengan istilah Palestina sekarang ya. Nah, kemudian Nabi Isa itu membebaskan orang-orang Israel pada waktu itu dari kekangan hukum Yahudi yang terlalu formal ya, dan terlalu berlebih. Nah, makanya dia coba balancing istilah di kendaraan balancing ya. Spooling balancing dengan prinsip kasih sayang gitu ya. Ya, karena terlalu berat ke law enforcement ya, penegakan hukum. Ya, maka diseimbangkan, dibalancing dengan prinsip kasih sayang ya. Ya, masa Nabi ya coba dicarikan jalan tengah. Ya, hukum ditegakkan melalui syariah, prinsip kasih sayang ya tetap dimasifkan. Nah, ini yang disebut dengan proses liberasi. Nah, jadi proses liberasi itu adalah upaya yang dilakukan oleh semua nabi ya, dalam semua epos sejarah untuk membebaskan manusia yang menghambat dia bisa hidup secara bermartabat ya. Yang membuat dia bisa hidup sebagaimana wajarnya manusia. Nah, kemudian tu'minuna billah ya, kalau ditransliterasi oleh Kementerian Agama ya beriman kepada Allah gitu ya. Ya, tapi kalau Kuntowijoyo itu diterjemahkan dengan istilah transendensi. Ya, kalau teman-teman pegiat filsafat ya tahulah apa istilah transenden itu ya. Ya, Tuhan itu maha transenden sekaligus maha imanen misalnya. Tapi yang dimaksud dengan transendensi oleh Kuntowijoyo bukan hanya transendensi yang sifatnya ontologis teologis. Ya, jadi transendensi yang dimaksud oleh Kuntowijoyo itu adalah segala upaya dari manusia untuk melampaui dirinya. Ya, kita kan ini belajar misalnya di kampus itu ya, apalagi nih berdiskusi, membaca buku itu untuk melampaui kondisi kita yang sekarang. Ya, untuk merealisasikan segala yang mungkin atau yang disebut dengan istilah potensialitas itu ya, mengaktualisasikan segala bentuk potensialitas kita ya. Anda pernah lihat rayap ya? Ya, dari sejak pertama kali ada spesies rayap sampai sekarang bentuk rumahnya tidak pernah berubah. Gitu ya.
Nah, dari beberapa ratus juta tahun yang lalu sampai sekarang, ya bentuk rumah rayap itu tidak pernah berubah, gitu ya. Tapi manusia, kalau Anda membaca sejarah dan bukti-bukti yang ditemukan oleh para arkeologis, ya cara manusia membuat rumah, gitu ya, mencari rumah itu selalu berkembang. Ya awalnya cuma di goa saja, kan, dengan pakaian sederhana. Yang penting tidak diterkam oleh apalagi predator, ya. Tidak merasa dingin karena angin kencang, tidak kena hujan, ada tempat menyimpan barang. Lama-lama ada gubuk kecil, kan? Ya lama-lama rumah panggung. Lama-lama 2 lantai, 3 lantai. Baik, ada menara Al-Buruj kan? Itu sebenarnya proses transendensi. Ya. Ya sebenarnya dialektika Hegelian itu ya hanya salah satu bentuk dari proses transendensi manusia, ya. Jadi dari tesa, antitesa, ada sintesa. Sintesa kembali menjadi tesa yang kedua, ada antitesa kedua, lahir sintesa yang kedua. Sintesa yang kedua itu nanti sama menjadi tesa kedua, begitu terus. Itu disebut dengan proses transendensi yang sifatnya progresif, lambat atau cepat, evolutif atau revolutif. Nah, ini yang disebut oleh Kunto Wijoyo sebagai tiga nilai dasar dalam paradigma profetik itu. Yang pertama adalah humanisasi, yang kedua adalah liberasi, yang ketiga adalah transendensi. Nah, adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, nanti Pak Kunto itu menulis buku ya yang agak tipis dan itu agak lebih teknis akademis. Judulnya itu sederhana ya, Islam sebagai ilmu ya. Nah, ada pertanyaan penting yang diajukan dalam buku itu. Kenapa pengilmuan Islam itu penting? Ya, kenapa pengilmuan Islam itu penting? Kunto Wijoyo mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat pengilmuan Islam itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan, ya, menjadi sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Yang pertama, Kunto Wijoyo menganggap bahwa orang Islam mesti melihat realitas melalui Islam, gitu ya. Karena begini ya Kunto Wijoyo melihat, ini perspektif Kunto Wijoyo ya. Kita kan ini punya sejarah panjang sebagai negara pasca kolonial ya. Artinya kita punya sejarah panjang sebagai negara koloni dari negara lain ya, Portugis dan Belanda, lalu Jepang dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, hampir ya beberapa sejarah Islam itu ditulis oleh orang yang menggunakan kacamata akademik Barat dalam melihat Islam. Nah, bagi Kunto Wijoyo, kalau misalnya secara akademik menggunakan kacamata akademik dalam melihat Islam, maka sama absahnya pula, itu ya, kalau kita melihat ya realitas dengan menggunakan kacamata Islam katanya. Kita balik situasinya ya. Nah, nanti dalam hal yang pertama ini bahwa orang Islam mesti melihat realitas melalui Islam, Kunto Wijoyo memberikan beberapa catatan ya. Yang pertama, realitas tidak dilihat secara telanjang ya, tetapi diperantarai oleh model berpikir, budaya, sejarah, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, kepentingan dan sebagainya. Ya, jadi walaupun Kunto Wijoyo mengatakan bahwa masyarakat Islam mesti melihat realitas dengan Islam, tetapi Kunto Wijoyo juga terbuka ya terhadap kemungkinan bahwa ada macam-macam interpretasi terhadap Islam, gitu ya. Nah, ada satu perumpamaan yang penting itu dari yang menarik dari Profesor Amin Abdullah. Profesor Amin Abdullah itu pernah mengatakan bahwa kita mesti membedakan antara Islam dengan pemikiran Islam. Ya, antara agama dengan pemikiran keagamaan ya, antara Islam dengan pemikiran Islam. Islam bagi Profesor Dr. Amin Abdullah itu adalah sesuatu yang sifatnya normatif dan final serta ahistoris. Itu ya, artinya sudah selesai itu ya. Sedangkan pemikiran Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya historis, tidak final dan debatable. Nah, makanya nanti pemikiran Islam lah ini yang melahirkan firqa-firqa yang beragam banyak itu ya. Ada Sunni Syiah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazili dan sebagainya. Kalau kita bertanya Mu'tazili itu pemikiran Islam atau Islam? Dia pemikiran Islam.
ya, dia adalah salah satu bentuk cara baca terhadap Islam. Apakah itu Muhammadiyah Islam atau pemikiran Islam? Muhammadiyah bukan Islam. Muhammadiyah adalah salah satu corak pemikiran Islam, ya. Karena dia memiliki manhajnya sendiri dalam melihat teks primer Islam, ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Apakah aswajanya Nahdlatul Ulama itu Islam atau bukan, atau pemikiran Islam? Pemikiran Islam. Sama juga dengan ini apa? Salafiyah, dengan Wahdah, ya. Kelompok-kelompok ini tidak boleh mengklaim diri sebagai Islam. Tapi mereka harus, ya, dengan jujur secara intelektual bahwa mereka adalah salah satu varian dari pemikiran Islam, ya. Yang membedakan antara mereka dengan varian pemikiran Islam lainnya karena perbedaan manhaj, itu, ya. Perbedaan mode berpikir, ya, mode of talk, ya. Asumsi-asumsi nilai, asumsi-asumsi filosofis dalam membaca teks-teks primer dalam Islam, ya, terutama Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ya, kalau kita bertanya kepada semua varian pemikiran Islam itu, Anda merujuk kemana? Ya pasti mereka mengatakan kami semua merujuk kepada Al-Quran. Tetapi menghasilkan cara baca yang berbeda-beda terhadap Al-Quran, ya. Nah, ini catatan dari Kuntowijoyo. Jadi walaupun Kuntowijoyo sangat menyarankan bahwa orang Islam mesti melihat realitas melalui pintu Islam, tetapi juga mesti diikuti dengan kesadaran, itu, ya, bahwa di dalam Islam itu sendiri, di dalam sejarah khasanah intelektual Islam sendiri itu banyak varian kacamata dalam, itu, ya, membaca teks-teks primer dalam Islam dan mendialogkan antara Islam dengan kenyataan yang dihadapi dalam keseharian, itu, ya. Kemudian hal yang kedua yang membuat pengilmuan Islam itu penting, Kuntowijoyo menganggap bahwa Islam penting sebagai teks didialogkan dengan konteks, ya. Karena begini, ini di era di era Pak Kunto ini. Kan dulu di era Pak Kunto itu terjadi perang, itu, ya. Terjadi perang klaim kebenaran terhadap agama, ya. Kalau dalam konteks Islam itu terhadap Islam, ya. Semua mengatakan ar-ruju ilal Quran was sunnah, itu, ya. Ya, dulu kita plesetkan ar-ruju ilal Quran wal hadis, gitu, ya. Ya, dulu kan belum ada medsos, ya. Cuma baca Quran kita kan dengan harddisk komputer, gitu, ya. Ya, jadi ar-ruju ilal Quran wal hadis, itu, ya, kira-kira, ya. Nah, tapi Kuntowijoyo mengatakan bahwa ada 3 model ar-ruju ilal Quran wal hadis itu. Yang pertama dari teks ke teks, ya. Yang kedua adalah dari konteks ke teks, yang ketiga adalah dari teks ke konteks. Nah, apa yang dimaksud dengan teks dari teks ke teks, ya? Seperti tradisi bayani yang berkembang selama ini. Ya, jadi misalnya ada Al-Qur'an, kemudian dibuat tafsirnya, ya. Saya bukan pakar tafsir, ya. Saya disclaimer lagi. Membuat tafsir berdasarkan piranti-piranti ilmu kebahasaan, syaraf, lugawi, ya, apalagi ini tafsir menggunakan teks, ya, tafsir ayah bil ayah, itu tafsir ayah bil hadis, ya, dan sebagainya. Nanti kitab tafsir ini disarah lagi, ya, oleh para ulama selanjutnya. Lalu ada lagi sarah dari sarah, itu, kira-kira, ya. Kan begitu tradisi agama kita tradisi para ulama kita di abad pertengahan, itu, ya. Kemudian ada sarah dari sarah. Nah, cuma katanya, ya, kalau bagi Kuntowijoyo pendekatan model pertama, ya, ar-ruju ilal Quran wal hadis dari teks ke teks ini, ya, punya kelebihannya sendiri, ya. Dia bisa mengkonservasi teks, ya, sehingga tidak hilang dari sejarah dan ingatan publik. Cuma kekurangannya adalah tidak ada kebaharuan di dalamnya. Hanya mengulang-ulang saja, ya, mengganti kosakata, ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang baru, gitu, ya. Hanya ada redundansi di dalamnya, ya. Hanya ada repetisi, gitu, ya. Itu yang jadi soal katanya. Jadi kita agak sulit menyuruh kaum muslimin untuk bisa beradaptasi atau mengantisipasi perkembangan zaman kalau kita hanya mengandalkan ar-ruju ilal Quran wal hadis, model yang pertama, ya, dari teks ke teks itu, ya. Ya, memang ada ada kelebihannya, ya, mengkonservasi. Kita tetap penting menyimpan itu, ya. Kitab tafsir itu, ya, tafsir yang macam-macam itu, ya. Nah, sarah dari tafsir itu tetap mesti diarsipkan, ya, tetapi itu tidak bisa menjadi rujukan utama
untuk bisa membuat kaum muslimin mampu menyahut, ya istilahnya aku untuk menyahut tuntutan zaman itu ya kira-kira ya. Ya, menyahut tuntutan zaman. Dan saya rasa sekali ya saya ini angkatan 2003 di Unhas. Saya merasakan sekali perkembangan sosial budaya. Mulai tidak ada flash disk ya. Dulu itu tidak ada media sosial. Facebook itu kan barang baru bagi generasi saya. Dulu itu ada Friendster. Anda tidak pernah mendengar toh? Ya, dulu kita kalau mau berkomunikasi dengan teman-teman di Jakarta harus janjian. Kita mau room di Yahoo mana? Dulu sekarang kan Yahoo sudah tidak laku lagi. Orang sudah bermigrasi dari Yahoo Mail ke Gmail. Dulu tuh ada Yahoo Room itu. Jadi kita janjian masuk ke warnet Pak namanya. Nah, nanti ya warnet kan sudah punah nih sekarang ya. Sisa rental komputer ya. Ya mengedit skripsi kalian kalau kalian malas toh. Nah, kita janjian jam segini ya kita ke warnet, kita janjian di room 21. Di situ kita tidak bisa kirim gambar, kita pun punya alat penyimpanan data itu maksimal 12 MB. Ya ada namanya disk floppy A. Ya, jadi kalau misalnya kita mau simpan data skripsi yang banyak, satu kota itu ya. Berapa kota itu floppy disk. Disk A itu ya. Lama-lama ada flash disk 128 MB. Kita bangga sekali tuh ya kalau sudah punya. Bayangkan 128 MB. Kita sudah gantung-gantung masuk di Unas, Pak. Saya dan 128 Pak. Ya 10 kali lipat dari floppy A kan? Ya, satu bawa flash di 128 sama dengan bawa satu kota kan? Ya, jadi kita jadi memang ya. Jadi saya pikir ada betulnya ini ya. Pak Kunto Wijoyo ini. Jadi kalau kita mengandalkan ar-ruju ilal Quran wal hadis yang model pertama ini, kita agak sulit untuk mengantisipasi tuntutan zaman. Walaupun kita tidak menganggap itu tidak penting ya, itu penting ya untuk mengkonservasi teks. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari konteks ke teks. Ini biasa yang disebut dengan kecenderungan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, kalau di mana ini di Asia Tenggara itu identik dengan kelompok Istak di Malaysia. Ya, ada Ismail Al-Faruqi ya, Naqib Al-Attas ya. Dulu ada mazhab yang disebut dengan Bukailism, ya, Maurice Bucaille ya. Buku pertama yang berbicara soal Islam dan sains itu ditulis oleh seorang ahli embriologi asal Eropa yang namanya Maurice Bucaille. Jadi dia cerita di situ bahwa semua informasi sains yang kita ketahui sekarang itu sudah diantisipasi oleh Al-Quran 14 abad yang lalu ya. Niatannya baik gitu ya. Mau melihat bahwa siapa bilang Islam itu kolot itu ya kira-kira. Ini jahanin ini dia bilang begini, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. 14 abad yang lalu gitu ya. Ada informasi sains seperti ini, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Jadi berupaya untuk melegitimasi teks gitu ya, dengan perkembangan konteks. Apa itu sains yang ada ya. Nah, nanti makanya dari kata Maurice Bucaille itu lahirlah paradigma Bucaillism namanya ya, Bucaillism. Ya nanti lama-kelamaan sekitar tahun 2003 itu ada penulis yang sangat terkenal ya, asal Turki dan hidup dan punya banyak istri di Amerika. Namanya Harun Yahya. Ya, dia menulis buku yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi. Wah, itu dulu laku sekali tuh ya. Ya kita beli di mana-mana. Ya, baru kita di SMA kan biologi dasar itu kita belajar evolusi. Ya, bahwa ada teori Lamarck gitu ya. Kenapa jerapah itu punya apalagi ini leher panjang gitu ya. Ya karena perbedaan apalagi perubahan lingkungan. Ya dulu jerapah itu lehernya pendek karena makanannya ya tidak tinggi, tapi lama kelamaan makanan yang tempatnya rendah itu habis ya, maka dia berupaya untuk mencapai secara perlahan-lahan tempat makanan yang tinggi, maka leher jerapah itu panjang gitu ya, dan genetik leher panjang itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Oh itu dibantah oleh Harun Yahya. Ini bertentangan dengan Al-Quran ya. Ya, penciptaan alam semesta itu tidak terjadi secara evolusionis tetapi secara tiba-tiba atau biasa disebut dengan teori kreasionisme gitu ya. Nah, ini dari konteks ke teks. Kunto Wijoyo tidak sepakat dengan ini.
Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sangat rentang Al-Quran kalau dilegitimasi secara terus-menerus oleh perkembangan sains. Karena apa? Ya karena kita sepakat teks Al-Quran itu sesuatu yang sifatnya final. Sedangkan kita sadar bahwa sains itu adalah sesuatu yang sangat berkembang. Ya, kalau misalnya Anda rajin membaca jurnal, dalam 10 tahun terakhir teori itu bisa terbantahkan. Ya, kalau Anda pernah membaca misalnya Thomas Kuhn itu revolusi paradigmatik dalam sains, ya Anda bisa melihat bagaimana pola perkembangan paradigma dalam komunitas sains tertentu itu ya. Ada fase-fasenya itu. Nah, yang coba ditawarkan oleh Kunto Wijoyo itu model yang ketiga. Apa itu dari teks ke konteks. Nah, yang bagaimana itu dari teks ke konteks ya. Nah, nanti Kunto Wijoyo menyebut istilah objektifikasi. Ya, jadi kalau Anda seorang muslim katanya, apalagi muslim scholarship gitu ya, seorang muslim yang pembelajar, Anda mesti melakukan 3 langkah gitu ya. 3 langkah triadik yang sifatnya sirkular progresif ya. Apa itu? Yang pertama adalah internalisasi. Anda sebagai muslim mesti menginternalisasi teks normatif Anda. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Atau Al-Quran dengan hadis ya. Menginternalisasi itu artinya menghayati. Ini adik-adik mesti bedakan ya. Karena dalam epistemologi itu kan ada perbedaan mendasar antara corak mengetahui dari ilmu-ilmu eksakta dengan ilmu-ilmu non eksakta gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Jerman itu antara Naturalwissenschaften dengan Geisteswissenschaften gitu ya. Naturalwissenschaften itu proses mengetahuinya itu dengan proses Erklären ya. Erklären itu menjelaskan sebab musabab ya, seperti kita menjelaskan sebuah mesin gitu ya. Ada mekanisme yang jelas di situ ya. Ini menyebabkan ini menyebabkan. Itu sesuatu yang sifatnya mekanistik. Nah, sedangkan ilmu-ilmu sosio-humaniora itu tidak masuk dalam kategori Naturwissenschaften ya. Dia masuk dalam kategori Geisteswissenschaften. Ilmu pengetahuan yang memperjelas, itu Geist itu dalam bahasa Jerman artinya roh gitu ya. Ya, perkembangan roh manusia. Ya, yang mana itu perkembangan roh manusia? Ya, sejarah, budaya itu kan ungkapan gitu ya. Ungkapan perkembangan sisi batin manusia kan? Nah, sisi batin manusia yang coba diduniawikan. Ya, misalnya Anda membuat patung ya dalam seni rupa, ya berarti Anda mencoba untuk memanifestasikan sisi batin Anda gitu ya di media tertentu, apakah batu, ya, kayu dan sebagainya. Nah, kalau Naturalwissenschaften itu Erklären, tetapi kalau Geisteswissenschaften itu bukan Erklären tetapi Verstehen. Verstehen itu artinya memahami. Jadi beda proses mengetahui dalam ilmu-ilmu eksakta dengan proses mengetahui dalam ilmu-ilmu sosio-humaniora. Nah, bagi Kunto Wijoyo, memahami Al-Quran itu seperti memahami ilmu-ilmu Geisteswissenschaften. Memahami, menghayati, menghidup-hidupi teks Al-Quran. Teks Al-Quran itu tidak boleh dilihat secara mekanistik, verbatin dia. Gitu ya. Ya, dia mesti dibaca dengan melibatkan segala bentuk potensi, imajinasi, perasaan, dan rasio dari manusia. Nah, itu disebut dengan internalisasi. Nah, setelah diinternalisasi ya teks-teks normatif itu ya, nilai-nilai dasar dalam Islam itu, langkah kedua itu adalah objektifikasi. Objektifikasi itu begini. Contoh ya, dalam pembuatan hukum-hukum, misalnya dalam pembuatan apalagi ini pembuatan produk hukum dan perundang-undangan. Kalau misalnya Anda seorang anggota legislatif ya yang muslim, Anda misalnya sedang apalagi membahas draft undang-undang ketertiban lalu lintas misalnya ya. Di situ kan ada prinsip keselamatan itu ya, prinsip kenyamanan. Kita semua tahu bahwa prinsip keselamatan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam agama Islam itu ya, karena ya terjemahan secara sederhana dari kata Islam, aslamu yaslamu, itu berarti keselamatan dan keamanan. Tetapi kalau kita memperjuangkan prinsip keselamatan misalnya ya dalam draft undang-undang keselamatan lalu lintas, kita tidak boleh mengatakan
prinsip keselamatan dalam undang-undang lalu lintas itu prinsip keselamatan Islam itu. Nggak usah dibilang itu berasal dari Islam. Gitu ya. Itu disebut dengan proses objektifikasi. Konsep keadilan dalam Al-Quran, manfaatnya itu tidak hanya ditujukan bagi kaum muslimin itu sendiri. Gitu ya. Tetapi dia ditujukan oleh siapapun, baik muslim, non-muslim, ya teis ataupun ateis. Selama dia mau bersikap adil. Gitu ya. Itu disebut dengan proses apalagi nih objektifikasi. Nah, jadi bagi Kunto Wijoyo yang disebut dengan berperang melawan sekularisasi itu bukan sekedar menambah label Islam gitu ya. Di konsep-konsep tertentu, keadilan versi Islam itu ya kira-kira ya, kebudayaan versi Islam. Gitu. Karena bagi Kunto Wijoyo muara dari Islam itu adalah perbuatan. Apalagi perbaikan perilaku kan, perbaikan peranata sosial. Buat apa misalnya kalau ada negara yang nama konstitusinya itu Islam, lalu penguasanya zalim? Kira-kira itu ya? Kira-kira masyarakat itu Islam atau tidak? Wah, tidak kan? Buat apa misalnya kalau ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup Islami misalnya kan, kita ketuk palu, tetapi kita masih sering menggunakan botol plastik gitu ya. Kita misalnya masih membuang sampah di sembarang tempat itu. Ya, kita lebih menyukai apalagi ini beton ketimbang taman. Oh, tidak, itu tidak Islami. Walaupun Anda punya nama undang-undang pengelolaan lingkungan hidup secara Islami. Nah, itu yang disebut oleh apalagi ini Kunto Wijoyo dari teks ke konteks ya. Dari teks ke realita ya. Jadi kita mesti merealitakan teks Islami. Jadi kan kita selalu kalau pegiat filsafat Islam itu selalu apalagi menabuhkan perang itu ya, melawan sekularisasi kan. Pemisahan kehidupan dari nilai-nilai keagamaan. Bagi Kunto Wijoyo melawan sekularisasi itu bukan berarti menambahkan label Islam di mana-mana. Pemerintahan Islam, negara Islam itu ya. Yang terpenting bagi siapa lagi Kunto Wijoyo, apakah prinsip nilai dasar Islam itu dilakoni oleh para pejabat di negara yang bersangkutan, gitu ya? Apakah nilai-nilai Islam itu dilakoni oleh para pengelola pemerintahan? Ya, apakah nilai-nilai Islam itu dilakoni oleh para pengelola pajak Anda, gitu ya? Yang menyumbang 85% kekayaan negara, gitu ya? Makanya kita berhak demo ya. Ya, karena 85% kekayaan negara itu berasal dari pajak dan retribusi. Cuma 20% dari BUMN itu, ya. Ya, dari Pertamina, dari BRI, cuma 20% itu. Lebih banyak dari pajak Anda. Anda beli ini kena PPN itu ya. Dari ini semua ini. Makanya kita berhak demo ya. Karena kita yang beri makan mereka. Ya, coba kita cuma 40%, BUMN 60%, kita bilang ya, kau pintar cari uang sendiri. Ya, tapi 80% kekayaan negara itu ya pendapatan nasional itu berdasarkan dari pajak dan retribusi, terutama PPN yang dikasih naik 12% itu. Kira-kira itu ya. Barang panas ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, nanti kita bisa berdiskusi panjang. Hal ketiga kenapa pengilmuan Islam itu penting? Karena begini. Ini wacana yang berkembang sewaktu Kunto Wijoyo menuliskan idenya ya. Kunto Wijoyo melihat bahwa dalam percakapan metode ilmiah pada waktu itu ada upaya untuk menggeser posisi sentral dari manusia. Nah, berbeda katanya dengan Islam. Posisi sentral manusia itu sangat penting kan? Ya, karena bagi Islam subjek utama yang ditujukan dari agama itu adalah manusia. Tuhan tidak butuh agama kan? Kalau kita Tuhan butuh sembahan-sembahan, penyembah-penyembah, ya bukan lagi Tuhan karena dia bergantung pada sesuatu. Ya, jadi salah satu nilai utama dalam agama itu adalah sentralitas manusia. Ya, bahkan hampir dalam semua persyaratan rukun Islam itu syarat pertama apa itu? Waras kan, tidak gila kan? Berlakunya ya. Ya, mulai dari sholat itu ya, kemudian puasa. Jadi ada nilai penting dalam agama itu adalah sentralitas manusia sebagai subjek. Nah, ini penting katanya untuk diintrodusir dalam wacana ilmiah ya. Karena apa? Karena ya ada kecenderungan dalam wacana ilmiah untuk menggeser ya sentralitas posisi subjek
manusia atas dalih objektivitas. Ya, barangkali sekarang sudah ada perkembangan ya, terutama di Fakultas Sosio dan Humaniora ya, dengan apalagi teknik pengumpulan data, fenomenologi dan sebagainya. Tapi 2000-an ke bawah itu sosiologi itu dalam proses pengambilan data sama dengan anak-anak fisika mengambil data. Ya. Nah, jadi objek penelitian itu dianggap sebagai objek. Ya, dia sebagai sesuatu yang pasif dan dikondisikan begitu saja oleh si subjek yang melakukan penelitian. Jadi tidak ada penghormatan terhadap objek penelitian yang berupa manusia. Jadi tidak ada pembedaan ya antara manusia dengan bukan manusia ya. Ya, ini disebut dengan proses pembendaan ya, pengbendaan gitu ya. Tapi ini isu yang berkembang di masa Guntur. Sekarang sudah banyak perubahan-perubahan, tapi saya pikir itu tetap relevan ya. Ya, terutama bukan lagi dalam perkembangan metode ilmiah, tetapi dalam perkembangan pengelolaan kekuasaan negara. Ya, karena Prabowo ini kan punya penyakit yang agak kumat ini ya. Ya, dia agak apa ini? Agak cinta sepatu laras ya. Ya, saya termasuk orang yang tidak bersetuju kalau ada retreat itu. Ya, jadi ya bilang saja orientasi awal kira-kira ya. Nggak usah diberikan baret baju loreng. Nah, karena saya itu adalah, kalau bagi saya itu adalah simbol militerisasi pihak sipil ya. Padahal salah satu ide utama dari reformasi 98 itu ya supremasi sipil. Militer itu apalagi ini bekerja dan mengambil keputusan ditentukan oleh supremasi sipil ya. Oke, itu barangkali ya Bapak moderator. Ya, nanti kita banyak berdiskusi. Tapi sebenarnya gagasan dari Kunto Wijoyo ini, beliau ini bukan dari beliau ini seorang teoritisi sosial ya. Ya, bukan filsuf gitu ya. Tapi banyak gagasannya yang punya konsekuensi filosofis lebih lanjut ya. Itu barangkali yang mesti kita ulik ya. Karena teman-teman di Jakfi ini ya, namanya saya Jakfi ya. Jaring aktivis filsafat. Jadi kita bisa ya barangkali adik-adik dengan wawasan yang ada, hasil-hasil bacaan yang ada itu bisa menarik, mengkritisi atau mempertimbangkan beberapa konsekuensi filosofis dari gagasan-gagasan almarhum Kunto Wijoyo. Oke, barangkali cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya tentang gagasan-gagasan dari Pak Kunto Wijoyo ini. Dan ini saya rasa sudah cukup sebagai pemantik kepada teman-teman untuk menimbulkan banyak pertanyaan. Dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diajukan tangannya. Oh iya, silahkan. Apa banyak? Terima kasih atas kesempatan dan Saya catat ya. pertemuan yang romantis. Iya. Di rangkaian grand dan grand opening dan kuliah umum. Apalagi berbicara perihal beliau. Saya juga pernah sekali waktu di Jogja berkunjung ke makam beliau di pemakaman khusus UGM kalau tidak salah. Ini dia guru besar UGM. Kira-kira 30 menit tadi saya berusaha mengamati dan menyerap apa yang kita sampaikan. Saya belum terlalu banyak membaca buku itu paradigma Islam. Tapi kalau istilah-istilah teknisnya, misalnya internalisasi, eksternalisasi, objektifikasi, subjektifikasi, kira-kira disitulah yang mau saya tanyakan juga perihal itu. Bagaimana ya? Tidak apa-apa ya. Ini forum bebas kan? Artinya verifikasi dulu Kak. Artinya kan bilang kita tadi ada 3 tahap perubahan masyarakat dalam ini kita katakan ciri khas Kunto, yaitu tahap ideologis dan ilmu. Nah,
dalam presentasi tadi dari awal sampai akhir itu kan sebenarnya kan kita sebagai audiensi diberi kesempatan untuk mengambil posisi. Apakah yang kita sampaikan ini posisinya ontologis, ataukah epistemologis, atau aksiologis? Nah, saya sendiri sebagai audiensi, subjektif saya memposisikan diri sebagai yang ini saya juga dilema kira-kira. Satu sisi Pak Kunto seorang akademisi, satu sisi juga masyarakat yang berkebudayaan di Jogja kira-kira gitu, apalagi terasosiasi dalam masa keanggotaan kalau tidak salah Muhammadiyah. Jadi melihat Kunto sebagai subjeknya juga saya bingung, dilema. Misalnya ini pertanyaan saya, ketika kita paparkan bahwa ada Muhammadiyah, itu bukan Islam, itu pemikiran Islam. Ada NU, itu bukan Islam, itu pemikiran Islam. Dan seterusnya. Nah, saya bertanya, jika kita bicara Islam, Islam itu pluralitas atau absolut? Akhirnya kan selama saya belajar, bahayanya pluralitas itu kan menjebak kita tidak sampai kepada absolutnya sesuatu, kira-kira begitu. Nah, saya kan bertanya, yang mana absolut kira-kira begitu dalam semua pemikiran Islam? Karena kalau tidak ada yang absolut, terus Islam yang hakiki yang mana? Itu pertanyaan pertama. Dari semua pemikiran Islam, Islam yang mana yang hakiki? Dari banyaknya pemikiran Islam yang kita identifikasi sejauh kita belajar, yang mana yang hakiki, yang betul-betul hakiki dalam kedudukannya sebagai epistemologi, kedudukan dalam ontologi, dan kedudukannya dalam aksiologi. Itu pertanyaan saya. Karena terlalu banyak pemikiran Islam yang saya katakan sebagai pluralitas dalam wacana Misbah Yazdi. Bahayanya pluralitas moral itu tidak bisa mengantarkan orang pada absolutisme moral. Ada yang plural, ada yang absolut. Nah, tinggal titik berangkatnya di mana? Kita dari plural, yaitu beragam, ke absolut, atau dari absolut kita turun ke plural. Itu dulu. Oke, selesai. Itu pertanyaan pertama. Sembari memverifikasi, sembari bertanya. Ini kamu berat sekali nih, Pak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini Kak, saya bingung Kak, mau mendalami Kak sejauh pembacaan Kak. 3 tahap perkembangan yang dikatakan Kunto Wijoyo itu, ini pertanyaan kedua. Kita kan tadi cenderung ke ilmu, artinya ilmu sebagai fundamen. Kalau tahap perkembangan mitologis, kita katakan itu lompatan-lompatan sementara, tentatif. Kita tadi secara yang saya analisis, kecenderungan kita melihat tahap perkembangan yang hakiki di masyarakat itu adalah tahap perkembangan ilmu. Nah, tiga indikator dalam tahap perkembangan ilmu dalam cihas Kunto yang saya tanyakan Kak, sebenarnya bagaimana Kunto melihat 3 perkembangan itu? Didahului dari ilmu, ya sekalipun sifatnya integrasi tiga-tiganya ini. Tidak ada ilmu, tidak ada mitologi, tidak ada ideologi kan. Ini kan tiga-tiganya ini kan tidak bisa dipisahkan. Kalau ideologi dalam filsafat Islam kan itu hakikat Muhammadiyah. Kalau dalam Islam, kita kan bisa berdebat di situ. Kalau ideologi dalam filsafat Barat kan tidak menuntut ruang absolut itu kan. Artinya dia, ya kita bilang tadi utopia. Nah, ini yang saya tanyakan Kak, spesifik. 3 tahap perkembangan masyarakat Kunto sebenarnya yang mana lebih fundamen dari mitologi kah, ideologi kah, atau ilmu, atau sifatnya saling melengkapi, saling menyeimbangkan, atau saling harmonis, konektif, terintegrasi ya. Itu saja pertanyaan kedua saya. Bagaimana melihat tahap perkembangan Kunto itu, tahap perkembangan masyarakat dalam perspektif Kunto, yang mana lebih dulu? Sekalipun bukunya mengatakan mitologi itu tidak berguna kalau kita katakan bahasa sederhananya. Ideologi pun juga tidak ada apa-apanya.
Karena ujungnya kan ada ketakutan utopia. Oke, selesai. Ya itu saja kira-kira. Saya semoga ditangkap dua pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Yusran. Yaitu Kak, ada dua pertanyaannya tentang pemikiran Islam dan Islam. Yang pertanyaannya di sini, yang mana sebenarnya yang hakiki? Apakah Islam itu pluralitas atau absolut? Ya. Dan yang kedua itu, bagaimana Pak Kunto melihat integrasi ilmu itu? Yang mana yang duluan? Begitu. Apakah ideologi, pengilmuan, berarti satu paradigma ya? Mitologi sama ilmu. Metodologi, ideologi atau ilmu? Ya. Oke. Dengan ini saya persilahkan kepada Kak Ustadz dulu. Ya, yang pertama itu kan menyangkut hal pertama ya, hal pertama dari yang dikatakan oleh almarhum Kunto, mengapa pengilmuan Islam itu penting. Ini kan Mas Kunto ini punya esai yang terserak-serak itu jadi soal. Ya, dan belum dikodifikasi lebih lanjut sampai dia meninggal ya. Ya, ada beberapa muridnya yang mencoba untuk mengumpulkan ya. Ya, tapi belum lengkap sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi pengandian yang saya gunakan itu saya pinjam dari pengandian dari Prof. Amin Abdullah ya. Nah, jadi kalau Prof. Amin Abdullah itu kan kalau kita membaca disertasinya kan dia S3 di Turki. Disertasinya itu ada yang diterbitkan oleh Mizan itu perbandingan antara etika Kant dengan Al-Ghazali kan? Al-Ghazali. Nah, itu bagus dibaca itu. Nah, dia menggunakan antinomi dari Immanuel Kant. Nah, di Immanuel Kant itu kan ada antinomi yang sangat mendasar. Jadi, kalau kita bertanya apakah titik awalnya ini adalah ontologi, epistemologi atau aksiologi, ya epistemologi karena Kant itu ya berfilsafat ya bukan berangkat dari ontologi tapi berangkat dari epistemologi ya. Jadi Kant itu punya antinomi sederhana ya tapi tetap berguna sampai sekarang dan konsekuensinya bukan hanya di filsafat tetapi juga di teori-teori sosial dan kebudayaan, yaitu antinomi antara nomena dengan fenomena ya. Nah, jadi apa itu nomena ya? Nomena itu adalah das Ding an sich gitu ya. Apa itu das Ding an sich? Itu bahasa Jerman, bahasa Jerman ya. Itu adalah sesuatu pada dirinya sendiri atau biasa kita sebut dengan sesuatu esensi ya. Ya, esensi atau hakikat ya. Nah, sedangkan fenomena itu adalah das Ding für mich ya. Sesuatu yang nampak bagi saya. Nah, contoh misalnya ya. Kalau kita misalnya melihat benda yang berwarna merah, ya ada esai menarik itu ya dari seorang remaja yang dituliskan di basis melihat dunia dari kacamata beberapa binatang, kira-kira ya. Nah, jadi kalau misalnya katanya kita melihat sekuntum bunga mawar yang berwarna merah, ya barangkali kita bertanya, ya apakah misalnya hakikat bunga mawar itu memang berwarna merah atau tidak, gitu ya? Itu pasti akan terlihat berbeda kalau menggunakan kacamata reptil, gitu ya. Ya, dia tidak warna merah ya. Tapi dia sebelum warna merah apa itu inframerah kan kira-kira dia. Nah, dia akan terlihat berbeda kalau dilihat oleh seekor kucing gitu ya. Karena kan sekarang sudah bisa disimulasikan itu penglihatan penglihatan hewan dengan menggunakan simulasi komputer ya. Kan sekarang itu sudah ada perpaduan yang mengerikan itu antara AI dengan biological engineering kan? Ya ini perkembangan yang luar biasa ini. Mengerikan itu. Terakhir kemarin itu orang bisu ya, pasang implan sini terbaru bisu. Jadi AI yang cerita berdasarkan sinyal dari otak ya, bukan. Jadi memang bukan lagi dari ini ya, dari mulut atau gerakan bibir. Jadi memang mengerikan. Jadi bagi kalau kita menggunakan filsafat kan ya kita tidak bisa sekuntum bunga mawar yang berwarna merah itu bukan nomenanya bunga mawar, itu adalah bunga mawar yang nampak kepada kita. Jadi bagi Kant ada batas-batas yang membuat kita tidak bisa mengakses itu ya, realitas absolut itu, das Ding an sich itu. Ya, apa yang membatasi kita dalam melihat realitas absolut itu ya kausalitas ya. Ada 12 kategori absolut itu dalam Kant gitu ya. Ruang dan waktu ya.
apalagi universalitas dan partikularitas itu ya, keniscayaan dan potensialitas, ya macam-macam. Anda baca sendirilah nanti ya. Di Poem Filsafat itu yang bagus itu, Stephen Palemkus itu. Dia sangat kanti. Ada buku yang klasik itu ya, yang pustaka pelajar itu. Itu bagus itu. Pengantar ke Kant itu. Nah, kalau misalnya realitas dasar saja seperti benda material, itu kita tidak bisa mengakses nomenanya, hanya fenomenanya, apalagi entitas yang sekompleks Tuhan. Siapa bisa jamin? Siapa yang bisa menggaransi dirinya bahwa dia pernah mengakses nomenanya Tuhan? Kalau nomena benda fisik saja kita tidak bisa akses. Nah, ini nanti ditarik ke studi agama kan? Agama yang bermacam-macam ini, kemudian mazhab yang bermacam-macam dalam agama yang sama, itu kan berbicara klaim soal kebenaran absolut yang disebut dengan Tuhan itu. Atau Rudolf Otto sebut dengan istilah the holy itu ya. Sakral itu. Ya kita tahu bahwa ada yang sakral di sana. Tetapi kita tidak bisa mengakses nomenanya yang sakral itu. Yang bisa kita akses itu yang sakral nampak pada kita. Nah, bagaimana itu yang sakral menampakkan pada diri kita? Ya berdasarkan latar budaya kita masing-masing. Ya kalau orang Bugis bilang ya Puang Merajaya itu kira-kira ya. Ya yang holy itu seperti orang di Sidrap itu di teman apa itu? Apalagi nih agama Tolotang itu ya di Bulu Nepo ya, saya pernah ke sana itu. Kita tidak boleh pakai sandal itu kalau ya kalau Anda mau cari gula merah yang enak dan bisa minum itu di sana. Ya, tidak lama gitu ya, seperti Bulu Saraung. Nah, kalau Anda bertanya ke suku Baduy, beda lagi. Ya artinya di antara semua agama ini punya itu barangkali yang absolut itu. Rudolf Otto mengatakan bahwa apapun bentuk agamanya, nama agamanya, institusi keagamaannya, semua agama itu punya kesamaan. Apa itu? Ide akan the holy itu namanya ya. Gagasan tentang yang sakral. Itu kan nanti kita pakai untuk membagi waktu yang sakral dengan waktu yang tidak sakral ya. Malam Jumat beda dengan malam Minggu ya. Malam Jumat itu malam yang sakral. Ya malam Minggu malam pacaran toh ya profan juga kan. Tidak ada yasinan, tidak ada humail situ. Ya, tapi saya nonton-nontonan dulu apa Minecraft tuh ada di bioskop sekarang. Nah, itu ya, ada waktu yang sakral, ada waktu yang profan. Nah, ini yang digunakan oleh siapa lagi? Siapa lagi ini? Prof. Amin Abdullah. Nah, dan itu diindikasikan oleh siapa lagi ini? Kunto Wijoyo ya. Karena dia bilang begini. Ya, kaum muslimin ini mesti melihat realitas dengan Islam, tetapi dengan catatan, itu ya, jangan sampai jatuh ke fanatisme buta itu ya. Nah, itu anunya. Kemudian kedua, sebenarnya Kunto Wijoyo ingin membela posisi Islam sebagai sumber ilmu di hadapan ini, di hadapan sains-sains eksakta itu ya. Karena begini, kan di dunia akademik itu kan seringkali agama dipandang sebelah mata itu. Ya, sains itu lebih bisa mengungkapkan kenyataan ketimbang agama misalnya, gitu ya. Nah, Kunto Wijoyo bilang, siapa bilang? Itu ya. Tidak ada yang disebut dengan realisme itu ya. Realisme itu tidak ada itu. Realisme itu kan pandangan filosofis yang mengatakan bahwa kita bisa mengetahui sesuatu seobjektif mungkin. Contoh misalnya sains. Kan kalau di IPA itu kita diajaran ya susunan tata surya kan? Matahari di tengah, Merkurius, Venus. Nah saya tanya, siapa pernah fotografer terbang tinggi ke atas baru foto dari bawah? Tidak ada. Itu disebut dengan realisme dengan pemodelan. Tidak ada itu realisme naif, tidak ada. Di sains sekarang itu realisme. Jadi jangan juga bilang sains sepenuhnya itu positivistik. Saya juga biasa ketawa-ketawa kaci itu lihat anak-anak ya, pegiat filsafat Islam. Itu sains mesti ditolak gitu karena dia positivistik. Saya bilang di sains itu positivisme itu sudah ditinggalkan. Ya, kau baru mau tuduh sains sebagai positivistik ya enggak. Jadi sekarang ada istilah itu realisme dengan pemodelan. Atom. Tahu itu model atom kan? Di tengah ada inti atom, neutron, proton, di pinggir itu ada elektron ya, kayak kelereng. Siapa yang pernah lihat di mikroskop itu? Tidak ada. Itu hasil perhitungan eksperimen-eksperimen. Kira-kira bagaimana pemodelan yang bisa menjelaskan hasil-hasil eksperimen. Oh, ini model yang paling masuk akal ya. Nah, jadi ada deduksi di situ kan? Jadi tidak ada realisme naif itu.
Nah, Kuntowijoyo bilang, kalau begitu Islam juga absah sebagaimana sains dijadikan sebagai ilmu. Nah, itu sebenarnya posisinya Kunto itu. Ya, jadi justru apa ya? Bukan islamisasi sains kalau Kunto itu, saintifikasi Islam. Ya, saintifikasi Islam. Cuma ini proyeknya tidak selesai ya. Sampai keburu mati. Jadi dia tuh berpikir ada ilmu hukum profetik, ya. Ada fisika profetik itu, ada ilmu sosial profetik, ya. Ada ilmu lingkungan profetik. Ya, yang asumsi dasarnya itu berasal dari nilai-nilai dasar Islam, gitu ya. Nah, tapi Islam ini mesti diparadigmatisasi, kemudian disaintifikasi namanya. Nah, itu. Kemudian begini ya. Pluralitas pandangan keagamaan itu jangan diidentikan dengan relativitas moral. Ya, berbeda itu. Sama misalnya kalau saya punya istri ya. Saya kan tidak boleh bohong. Kan saya terpaksa bohong itu. Kalau dia bertanya, saya yang paling cantik kak. Wah, tentulah kau bukan yang paling cantik kan. Paling kalau berumur 40. Itu ya. Saya jujur tuh. So bandingkan dengan anak mahasiswa 30 di kampus 20. Wih, bohongku itu kalau, tapi kan dusta yang diperbolehkan oleh agama itu dusta sama istri itu. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa bukan istri saya yang paling terbaik. Tapi saya mesti mengatakan istri saya adalah perempuan yang terbaik dibanding perempuan yang mirip begitu. Itu disebut dengan istiqomah. ya. Jadi bukan relativisme ya moral ya. Jadi pluralitas pandangan keagamaan itu beda dengan relativisme moral. Kalau relativisme moral itu memang cenderung kepada nihilisme ya, bahwa tidak ada moral. Itu yang jadi itu yang jadi soal itu ya. Kemudian kedua, apalagi tadi yang kedua? Bagaimana Pak Kunto melihat integrasi ilmu itu? Oh ya, ini juga bersoal ya. Itu kan ya, agak mirip siapa ini, Auguste Comte itu sebenarnya ya. Ya, Auguste Comte itu kan pernah mengatakan bahwa masyarakat itu mengalami 3 perkembangan juga ya. Ya, perkembangan mitis, ya perkembangan masyarakat mitis, masyarakat metafisis ya. Nah, kemudian terakhir adalah masyarakat positif ya. Masyarakat mitis itu adalah masyarakat yang ya kehidupannya dikuasai oleh mitologi ya. Dan mencoba menjelaskan segala sesuatu ya, peristiwa-peristiwa di sekitarnya itu dengan menggunakan mitologi. Ya, kalau metafisis itu menggunakan penalaran yang rasional dan spekulatif ya, filsafat lah. Ya, positif itu yang menggunakan sains. Ya, ada memang beberapa pihak yang mengatakan bahwa mirip-mirip ini ya. Ya, perkembangan masyarakat dari Kuntowijoyo dengan Auguste Comte ya, pemikir sosiologi klasik asal Prancis ya, kalau tidak salah itu. Prancis. Cuma begini, saya tidak tahu ya, apakah juga Mas Kunto mengikuti perkembangan ya ilmu-ilmu humaniora termutakhir ya. Contoh misalnya dalam antropologi dan ilmu bahasa itu mitologi kan dipersepsi sebagai sesuatu yang berbeda ya dibanding paradigma ilmu sosial humaniora yang lain ya. Para peneliti ilmu sosial dan antropologi kebudayaan itu kan tidak lagi melihat mitos sebagai ini ya, sebagai cerita bohong gitu ya, khurafat dan tahayul gitu ya. Ya, Anda bisa membaca bukunya siapa ini? Itu penjelasan yang sangat menarik dan sederhana dari siapa? Karim Armstrong itu, The Future of God itu ya, masa depan Tuhan. Armstrong di situ membedakan antara cara berpikir mitis ya, modus berpikir mitis dengan modus berpikir yang logos gitu ya, yang logis ya. Jadi sebenarnya mitos itu berbicara soal narasi abadi yang dialami oleh manusia. Contoh misalnya cerita Adam. Kalau bagi Muhammad Iqbal itu kan mitos saja itu. Ya, mitos saja kan. Tapi itu bukan berarti Al-Quran sedang berbohong. Enggak. Ya, cerita Adam itu mewakili perkembangan eksistensial yang dilalui oleh semua manusia. Ya, sejak manusia pertama sampai yang terakhir barangkali. Kan Adam. Kemudian diciptakan begitu saja di surga kan. Kemudian surga itu full facility kan, kira-kira ya, mau makan dikasih kan, tidak jomblo juga tuh, gampang mengakhiri jomblo gitu ya, karena dekat dengan sumber rezeki kan.
Saya kesepian. Wah, nanya kalau begitu ya, wah. Tidak usah memanu-manu ya, mempanai apa pusing. Iya, iya, iya. Saya mau istri ya, saya kesepian. Dikasih Hawa kan, kira-kira ya. Iya, iya. Ya, jadi tidak ada gap antara need dengan pemenuhan kebutuhan. Itu kan bagi Iqbal ya bentuk kesadaran yang kekanak-kanakan itu. Ya, sama waktu Anda masih mengandalkan sumber nutrisi Anda melalui air susu ibu kan. Anda menangis dikasih. Anda menangis langsung dikasih makan. Jadi tidak ada gap. Ya, antara kebutuhan Anda dengan pemenuhan atas kebutuhan. Kalau dalam psikoanalisis disebut dengan fase dereal namanya kan. Ya. Nah, itu fase kekanak-kanakan. Nah, jadi pada waktu Adam gitu ya, memakan buah huldi atas provokasi. Sebenarnya tidak ada provokasinya. Hawa dia itu. Di Quran itu, di perjanjian lama, di kitab Genesis itu kan. Ya, jadi ini provokator. Kalau yang seksis itu di perjanjian lama itu. Ya, memang nanti Eva yang bincang-bincang dengan iblis ya, ia berwujud ular ya, kemudian menggoda si Eva bersama Adam untuk memakan buah keabadian ya. Nah, kalau di Quran itu tidak ada. Ya, atas pertimbangan sadar keduanya memakan buah bukan kedondong ya. Ya. Buah keabadian gitu ya. Nah, tiba-tiba tersingkaplah aurat ya. Jadi di situ awal ya mumayyiz lah kira-kira. Ya, sudah ada kategori moral kan? Malu kan awal dari kategori moral. Ya, kalau di kitab Genesis itu detail sekali. Tiba-tiba kelihatanlah kemaluan di antara keduanya dan mengambil daun surga dan menutupi kemaluannya ya. Ya, jadi Adam malu dengan Hawa, Hawa malu terhadap Adam. Ya, baru ada ketertarikan seksual, ada malu terhadap lawan jenis dan sebagainya. Kan kira-kira ya. Nah, kemudian Adam bersembunyi di balik pohon, datang Allah Bapa lalu berkata kan, "Di manakah kau Adam?" Ya, itu ya. Ya. Sembunyi anaknya dari bapaknya tuh, kira-kira gitu ya. Kan sangat kebapaan sekali tuh dalam agama monoteisme Tuhan kan. Kata ganti laki-laki tuh. Yahudi kan berjenis kelamin laki-laki tuh. Di Kristen dengan di Islam kan, kira-kira begitu. Nah, kemudian muncullah rasa berdosa dan rasa bersalah. Jadi di sini pentingnya rasa bersalah dan dosa itu dalam proses pendewasaan. Jadi kalau tidak ada dosa dan kesalahan dan rasa bersalah, tidak ada yang dewasa di antara kita. Jadi jangan ada bilang berdosa dan bersalah tidak ada gunanya. Oh, tidak dewasa Anda kalau tidak berdosa dan bersalah. Jadi barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak dewasa bos. Jadi nakal memang kok. Bukan begitu ya. Nah, itu betul itu ya. Bayangkan kalau tidak ada sin itu kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Dosa itu. Anda tidak dewasa. Nah, kemudian mereka dilemparkan dari surga ke dunia lalu bertobat dan diterima tobatnya kan ya, kemahamurahan Tuhan. Nah, jadi bagi Iqbal itu Adam itu bukan tokoh historis yang pernah memang ada. Ada orang yang bernama Adam. Ada orang yang bernama Hawa. Dia adalah mitos ya. Cerita yang dipersonifikasi, nilai yang dipersonifikasi yang menggambarkan perkembangan eksistensial semua orang. Saya, Anda pasti mengalami apa yang disimbolisasi oleh Adam. Nah, ilmu sosial modern kan melihat mitos sekarang seperti itu. Tidak seperti si Kunto. Ini kritik saya terhadap Kunto ya. Itu ya. Ya gitu ya. Kan berkembang juga ini pengetahuan. Ya, Mas Kunto mesti lihat pertama dia sejarawan, yang kedua ya dia membaca buku yang ya terbit di masanya kan kira-kira itu. Ya, makanya sains itu atau ilmu pengetahuan itu berkembang. Kemudian ideologi ya, kalau dalam politik itu kan cuma ideologi yang bisa memanggil orang sebagai subjek ya. Itu jadi soal. Ya. Jadi memang dalam perjuangan itu mesti ada fiksi yang dibangun. Ya, bayangkan kalau segala sesuatu disaintifikasi, hanya bisa dijelaskan secara ilmiah tanpa adanya fiksi yang diperjuangkan ya. Ya, tabe ya, kayak misalnya Imam Mahdi itu kan fiksi itu yang membuat orang bergerak ya, Mahdiisme ya. Sama juga fiksi apalagi nih? Ratu Adil. Itu kan menggerakkan beberapa pemberontakan di Jawa sana kan. Dan hampir semua agama itu punya utopia tentang yang dijanjikan. Apakah
toko yang dijanjikan akan datang kembali, itu ya, tanah yang dijanjikan, itu disebut dengan utopia. Dan cumanya ideologi modern itu dia narasikan secara sistematis. Tapi sebetulnya ideologi itu kalau dalam studi-studi terakhir itu kayak misalnya dilakukan oleh Zizek ya, ideologi itu tidak serigid seperti dulu ya, bahwa ideologi itu mesti komunisme, mesti sosialisme. Iklan itu punya ideologi sendiri. Karena menawarkan apa? Fiksi, itu ya, utopia. Belilah Rinso, maka Anda menjadi istri yang disayang oleh suami. Toh, kalau Anda membeli Rinso, ya, ketimbang menggunakan Soklin, seakan-akan Anda dibantu mengucek oleh 10 tangan malaikat yang lain. Ada invisible hand. Kira-kira tangan Anda akan lembut, dia punya banyak waktu dengan suami dan istri, akan disayang oleh suami dan istri kan? Itu fiksi itu, Pak. Sekali Anda beli Rinso ya tidak ada apa-apa kan? Tapi Anda percaya dengan fiksi itu dan terus membeli Rinso. Kira-kira ya. Jadi iklan itu punya ideologi. Jadi ya studi soal ideologi itu sekarang sudah berbeda dengan ideologi yang dimaksudkan oleh Mas Kunto. Oke, itu barangkali ya. Ya memang banyak yang tidak bisa saya jawab, tapi itulah yang bisa saya jawab. Baik, selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah masih ada? Oh, silahkan Usman. Terima kasih moderator. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Wijo dikenal sebagai seorang sejarawan yang dimana dua bukunya yang menjadi pedoman masih sejarah, pengantar ilmu sejarah dan metodologi sejarah. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan dan bagaimana hubungan paradigma Profesor Kunto Wijoyo dengan paradigma sejarah yang dikembangkannya? Ya, itu saja. Salah jawab ya. Oh ya. Saya sebenarnya tidak terlalu intens membaca pemikiran pemikiran Kunto sebagai sejarawan. Tapi begini, metodologi sejarah sosial itu digunakan untuk melihat, karena kan dia begini ya, dia punya semacam semacam sikap politik tertentu itu Kunto. Jadi dia lihat ya dari beberapa perkembangan imperium kerajaan di Jawa. Dari Demak ke dari Demak atau Mataram dulu itu? Demak dulu ya, baru Mataram ya. Kemudian VOC Hindia dan sebagainya. Posisi kaum santri itu selalu dalam posisi yang tersubjugasi. Ya makanya nanti ada istilah dia itu formasi sosial itu. Ya itu rumit juga itu penjelasannya ya. Jadi bagaimana ya? Penjelasan dia soal formasi sosial kaum santri itu ya. Kelompok muslim yang terdidik itu, yang taat itu, dia coba ambil dari Marx yang dimodifikasi. Ya kalau di Marx itu kan faktor ekonomi menentukan faktor sosial dan kebudayaan. Tapi dia balik, ya memang ada dialektika sejarah, tapi tidak serigid seperti Marxisme ortodoks ya, bahwa segala hal itu hanya bisa jelaskan dengan perubahan faktor produksi ya, perubahan modal, perubahan bahan baku ya, perubahan mesin produksi dan sebagainya. Tapi terkadang akses terhadap faktor-faktor produksi itu ditentukan oleh posisi sosial dan posisi politik orang dalam masyarakat. Seperti ini katanya kelompok muslim yang taat ini. Jadi sebenarnya yang membuat posisi kaum muslimin yang ya tanda kutip santri ya kalau kita pakai gers itu bukan karena dia tidak memiliki apalagi faktor produksi, tapi karena dia tidak memiliki akses politik yang ya mumpuni ya, sehingga dia tidak bisa mengelola faktor produksi yang dia miliki sendiri. Kan lucu kita ini ya. Itu nih ada istilah marhain itu dari Bung Karno itu ya. Kan Bung Karno ini kan belajar Marx juga. Cocok ini Marx dipakai ini ya. Ya, kan kalau Marx itu menulis Das Kapital dengan studi kasus Inggris sebenarnya, kan kira-kira begitu. Ya, ada buruh di sana toh. Datang siapa lagi nih datang berkunjung Bung Karno ke daerah Jawa Barat. Ya, ketemu petani. Ini petani punya alat produksi sendiri, cangkul gitu ya. Ada apanya nih? Sapi, kerbau ya untuk membajak. Ada lahannya sendiri. Ya. Kemudian punya bibit sendiri ya. Dia gunakan tenaga kerjanya sendiri tapi tetap miskin. Ini enggak cocok ini menjelaskan Marxisme dengan
menjelaskan Marxisme, menggunakan Marxisme untuk menjelaskan orang-orang kecil dan susah di Indonesia. Nah, itu petanya namanya Marhain. Ya, lahirlah istilah Marhainisme itu kan. Nah, itu. Nah, sama agak mirip dengan ini si Kunto ini. Ya, jadi memang ada dialektika sejarah ya, pertarungan antara base dengan suprastruktur. Tetapi tidak selamanya base itu yang mendeterminasi istilahnya, yang menentukan gerak dari suprastruktur itu, budaya, politik dan struktur sosial. Tetapi kadangkala posisi sosial tertentu, ya, posisi politik kita tertentu dalam masyarakat yang menghalangi kita untuk mengakses faktor produksi. Kira-kira begitu. Itulah katanya yang menyebabkan kelompok Islam ya. Jadi dia punya posisi politik yang sangat kental sebenarnya ya. Agak masumi-masumi memang ya. Ya agak masumi-masumi memang ya terhadap kelompok Islam itu. Ya bahkan di Orde Baru di masa Bung Karno itu ya. Ya di masa Orde Baru lebih-lebih dan dia memimpikan pasca reformasi kelompok muslim ini ya bisa menjadi formasi sosial yang unggul itu ya. Yang punya posisi sosial bagus, posisi politik yang bagus dan menguasai faktor-faktor produksi. Bagaimana caranya? Nah, cara pertamanya itu adalah ya mereka mesti menggunakan menjadikan Islam sebagai paradigma. Karena kita sudah gagal menggunakan Islam sebagai ideologi di masa Masyumi habis. Jadi ada juga ada base sejarahnya. Nah, tidak ada gunanya kita menggunakan Islam sebagai ideologi kita di bumi hanguskan. Buktinya di era Orde Lama dan di Orde Lama kan Masyumi dibubarkan, di Orde Baru coba direvitalisasi ya, tapi dibubarkan lagi oleh Pak Harto lalu disederhanakan dalam Partai Persatuan Pembangunan ya, yang disebut dengan P3. Jadi itu juga alasan ya. Jadi ini pengalaman yang sangat Indonesia ini ya. Ya, pengalaman politik Indonesia yang dia rasakan bahwa untuk menjadi formasi sosial, jadi kaum muslimin itu untuk menjadi formasi sosial yang unggul itu tidak boleh mengandalkan Islam sebagai ideologi. Dia mesti menggunakan strategi yang lain. Nah, itu menjadi teknokrat, ilmuwan, macam-macam. Nah, itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya persilahkan lagi kepada teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya. Terakhir, ya. Ini pertanyaan terakhir. Sebelum closing statement. Apakah masih ada? Atau kalau sudah tidak ada, saya persilahkan saja kepada yang akhwat. Masih ada. Supaya ada. Iya, tahu. Iya, ini tinggi indeks ketimpangan gendernya Sulsel kah? Ya, satu dari. Oh ya, saya persilahkan kepada Mbak Rati untuk bertanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melihat itu dari analisis sejarah, budaya, dan sosiologisnya. Ya mungkin saya ingin bertanya ya, mungkin kan Pak Kunto juga menulis suatu buku tentang politik identitas politik umat Islam ya, yang mungkin sudah dijelaskan tadi bagaimana bagaimana pergaulan paradigma kaum santri, kiai di dalam politik identitas itu. Nah, ini kan menjadi satu mungkin yang bisa kita lihat sebenarnya dalam arah politik yang coba dicantumkan oleh Pak Kunto sendiri dalam ilmu profetiknya. Sebenarnya kan berbicara profetik itu kan kita mau mengaktualisasikan nilai-nilai kenabian ya, kalau paling tidak pendekatannya seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa Pak Kunto dalam penjelasannya tadi bahwa konsep transendensi itu memang dicapai untuk menyempurnakan potensi manusia itu, aktualitas potensi. Nah, di sini kalau kita menurunkan konsep transendensi itu dalam kerangka politik yang coba ditawarkan oleh Pak Kunto Wijoyo, sebenarnya kan ingin menyempurnakan sebenarnya kalau saya agak berseberangan sebenarnya, karena kalau menurut saya agak sulit kita pisahkan antara satu paradigma dengan konsep teologis
misalnya di Islam misalnya. Karena kalau kita mengatakan Islam ini kan dia holistik, dia universal sebagai satu ilmu pengetahuan misalnya kan kita yang ini. Nah, ketika kita turunkan dia sebagai satu cara pandang, mungkin ia akan berubah misalnya esensi-esensi itu sampai pada substansi nilai di Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini memang hanya merujuk kepada bagaimana sih misalnya politik dalam analisis Pak Kunto ini di dalam kenabian ketika kita kontekstualisasikan dalam keindonesiaan, politik keindonesiaan kita sebenarnya itu. Karena meskipun Pak Kunto sudah almarhum dan banyak mungkin yang tidak disempurnakan konstruksi pengetahuannya, tapi paling tidak kan mungkin banyak ya, karena kita juga di Jakti sendiri memakai 3 tokoh misalnya Pak Cak Nur, Kunto Wijoyo dan Gus Dur ini. Cuman kan pendalaman-pendalaman itu yang mungkin jarang kita lakukan. Jarang kita lakukan pendalaman pemikiran. Nah, ini kan yang menjadi sedikit terdistrak antara konsep pemikiran satu tokoh dengan pendalaman kita yang bergelut di dunia intelektualisme. Jadi kalau kita melihat pembacaan politik keindonesiaan kita dalam ilmu profetik, sebenarnya apa sih yang kurang misalnya kan di keislaman ini, nilai-nilai keislaman ini, ataukah memang kita cenderung tidak, ataukah pada diri kita sendiri di masyarakat kita itu cenderung bias dalam memahami kontekstualisasi keislaman itu, utamanya di pemerintahan yang memegang jabatan-jabatan penguasa dan lain sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Rati atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu Kak, bagaimana politik Pak Kunto Wijoyo dalam sosial profetik, dalam melihat atau membaca dalam konteks keindonesiaan? Ya, Mas Kunto itu dulu pernah, kalau tidak salah, mengeluarkan istilah Muslim tanpa masjid itu ya. Ya, kalau tidak salah ya. Ya, ini kan bacaan lama saya lupa-lupa juga. Ya, jadi Muslim tanpa masjid itu adalah sekelompok Muslim perkotaan. Itu jelang reformasi 98, ia melakukan konsolidasi di sekret itu ya, di kafe-kafe dan resto, dan mereka salat berjamaah di situ ya. Nah, jadi Mansur Faki melihat, wah ternyata Muslim tanpa masjid lebih progresif ketimbang Muslim masjid itu ya kira-kira ya. Oh, itu. Ya itu ya, karena sekali lagi di masjid itu yang berkembang adalah model ar-ruju ilal Quran wal hadis, ya model pertama itu dari teks ke teks saja. Ya, jadi tidak ada upaya untuk apalagi menubuhkan gitu ya, atau mendarah dagingkan teks ke dalam konteks, apalagi konteks politik gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, cuma memang nanti Mas Kunto tidak mengelaborasi lebih lanjut ini karena kesehatan dan umur. Tapi saya pikir penting Anda untuk membaca tesisnya Kang Yudi Latif gitu ya. Nah, ada buku tipis itu dulu yang tesisnya Bung Kang Yudi dari waktu di ENU ya, yang disertasinya itu yang tebal, intelijensia Muslim dan kuasa. Ada tesisnya itu, judulnya itu Islam dan Sekularisasi. Jadi Kang Yudi itu bilang begini dari hasil temuannya ya, ini barangkali bisa memperkuat pandangan Mas Kunto atau menjelaskan lebih lanjut lah, bahwa dalam beberapa perkembangan akhir-akhir ini ada kecenderungan itu ya, terjadi proses sekularisasi di partai Islam gitu ya, dan islamisasi di partai sekuler, apa maksudnya ya? Contoh misalnya PDI itu kan dulu dianggap kutub yang jauh dari P3 ya. Ya, jadi PDI ya, Golkar ya di Orde Baru ya, kemudian P3. Ya, P3 ini ekstrim kanan, PDI ini ekstrim kiri. Nah, bukan tunjuk kiri karena ada teman-teman Katolik di situ ya. Ya, artinya ekstrim bukan Islam lah kira-kira ya. Di tengah-tengah itu menurut Orde Baru bukan partai tapi golongan karya, tapi perilakunya partai kira-kira. Itu jagonya Soeharto bodoh-bodohi kita. Nanti begitu Pak Prabowo nanti. Amin. Kan menantunya tuh. Astagfirullah. Kena undang-undang pelecehan ini. Nanti dipotong. Oh iya, ada apa-apa aja. Nanti dipotong. Gering saya berani kan. Justru diundang tuh, siapa tahu kita diundang belah. Panggil ini pemikir Indonesia gelap ini kan kira-kira. Oke. Nah, itu ya. Jadi contoh misalnya di PDI. Kalau di PDI sekarang itu kan ada organ yang namanya Baitul Muslimin itu. Ya, tugasnya itu ya membuat masjid itu ya, acara-acara keagamaan yang
di bawah bendera PDI Perjuangan, dan jumlah anggotanya itu semakin hari semakin apalagi nih? Ya, kalau bet mau di apa? Oh ya, lanjut saja Kak. Ya, yang jumlah anggotanya itu semakin hari semakin banyak ya. Ini salah satu katanya indikasi terjadi proses pengislaman partai-partai ya sekuler ya. Nah, justru di partai-partai Islam seperti misalnya PKS, PKB, P3 yang tidak lulus parliamentary threshold kemarin kan, itu justru mengalami kultur politik yang tidak bisa dibedakan lagi dengan partai non-Islam. Ya, yang membedakan cuma nama-nama Sayyid satu, bukan kan kira-kira itu ya, Al-Habsyi satu tidak. Ya, satu menggunakan songkok waktu Rakernas, satu tidak kan? Ya, satu menggunakan doa yang agak panjang, ya satu tidak kan? Ya, satu membaca ayat suci Al-Quran, satu tidak ya, pada waktu pembukaan musyawarah, kongres dan sebagainya. Tapi dalam hal perilaku politik tidak ada yang membedakan. Ya, itu pertama ya. Jadi itu barangkali bisa menggambar. Kemudian kedua, agak sulit kita memang meminta konsistensi politik dengan nilai. Itu sejarahnya panjang. Ya, kapan misalnya ya teman-teman Nabi saja kan, kita jujur-jujur saja kan. Ya, agak sulit itu ya. Ya, jadi memang ya walaupun kita berjuang dengan sekuat tenaga ya supaya nilai-nilai Rabbani ya kalau teman-teman kami itu ya atau nilai Quran itu bisa terjawantahkan di dalam dalam perilaku politik ya, tapi memang ya perilaku politik itu punya logikanya sendiri ya. Nah, jadi merebut, mempertahankan dan mengalokasikan kekuasaan sederhana dengan apapun cara yang digunakan. Ya, sebenarnya Machiavelli itu lebih jujur dibanding teoretisi yang lain ya. Itulah realitas politik banal yang terjadi dalam ya keseharian. Ya, saya lama di partai politik ya. Dan saya menyaksikan sendiri kebanalan itu ya. Ya, jadi susah ya. Kita berjuang ya karena kita mantan aktivis. Ya, tidak terlibat sedikit pun dengan gratifikasi uang dan seksual dalam politik ya. Tapi teman-teman kita juga aktivis, ya tidak tahan juga kan? Ya agak sulit ya. Jangan tanya saya soal politik ya. Banyak keluar ya. Nanti banyak aib yang diceritakan. Oke, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Dan yang terakhir saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan terkhusus kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya. Ya, yang bisa kita apresiasi dari Mas Kunto karena dia berupaya untuk membahasakan ulang itu ya nilai-nilai keislaman dengan bahasa yang lebih ya rasional lah barangkali ya, yang lebih saintifik. Ya, karena jujur saja ya beberapa cabang ilmu yang raksasa kayak misalnya psikoanalisis itu kan juga menggunakan mitos ya, makanya ada sindrom Oedipus itu kan mitos itu ya yang digunakan untuk menjelaskan ya penemuan si Freud itu ya dari hasil kliniknya ya bahwa cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya ya. Ya begitu pula sebaliknya sindrom Elektra ya sindrom Oedipus anak laki-laki ke ibunya ya, sindrom Elektra sebaliknya ya anak perempuan ke bapaknya. Jadi itu kontribusi besar dari Mas Kunto. Tetapi kita juga mesti ingat ya semua pemikir ada zamannya. Ya sebagaimana Mas Kunto mengatakan bahwa pembacaan terhadap Islam oleh seseorang itu selalu dikondisikan oleh situasi sosial, budaya, pergaulan akademik dan sebagainya. Ya begitu pula Mas Kunto. Ya, jadi sangat penting kalau kita membaca pemikiran Mas Kunto ya mengulik-ngulik juga ya konteks-konteks apa yang membatasi beliau. Ya situasi kayak tadi itu kan soal masyarakat mitis, masyarakat ideologis dan ilmu. Ya walaupun di beberapa buku dia jelaskan itu dengan sangat teoritis sekali, ya ternyata dia berasal dari trauma politik kira-kira ya. Nah, itu dan banyak pemikir begitu. Ya, ternyata berasal dari trauma politik ya. Ya, sama juga misalnya beberapa aktivis perempuan ya yang membela misalnya kesetaraan gender itu juga punya trauma seksual ya, jadi jadi setiap pemikir ya setiap teoretikus itu punya latar belakang sosial yang membuat mereka menghasilkan statement teori tertentu dan itu mesti diulik ya. Oke, barangkali itu dari saya ya.
Dengan segala keterbatasan saya meminta maaf. Sekian, nun wal kalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.